never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Di tengah gemuruh mesin dan aroma panas aspal Eropa, sebuah cerita yang lebih panas dari sekadar balapan mulai menyala. Sorotan dunia tiba-tiba mengarah pada satu nama yang melesat dari bayang-bayang. Veda Ega Pratama, pemuda Indonesia yang bukan hanya memacu motor, tapi juga mengguncang harga diri rival-rivalnya di panggung Moto3. Dan tepat di jantung drama itu, berdiri sosok penantang dari Malaysia, Hakim Danish, yang memilih jalur berbeda. Bukan hanya bertarung di lintasan, tapi juga memainkan api di luar balapan. Semua bermula dari satu momen yang sulit dipercaya, Jerez. Saat banyak mata meremehkan, Veda memulai balapan dari posisi yang hampir tak terlihat, P17. Sebuah posisi yang biasanya hanya jadi latar belakang, bukan panggung utama. Namun yang terjadi kemudian seperti ledakan tak terduga. Satu persatu pembalap dilibas, bukan dengan keberuntungan, tapi dengan presisi, keberanian, dan insting liar yang seolah tak bisa dijelaskan. Dalam hitungan lap, Veda berubah dari bayangan menjadi ancaman nyata. Finish di posisi 6. Sebuah comeback yang tidak hanya mengejutkan, tapi juga mengirim pesan keras ke seluruh grid Moto3. Namun di dunia balap, kemenangan tak selalu dirayakan dengan tepuk tangan. Terkadang justru dibalas dengan keraguan. Hakim Danish muncul ke permukaan dengan pernyataan yang langsung memancing bara. Ia menyebut dirinya lebih memahami karakter teknis Jerez, lebih berpengalaman, lebih pantas untuk hasil besar. Menurutnya, apa yang dilakukan Veda hanyalah keberuntungan. Sebuah kata yang terdengar sederhana, tapi dalam dunia kompetitif, itu adalah sindiran tajam yang bisa membakar mental siapapun. Dan seolah belum cukup, Hakim menambahkan janji yang menggetarkan, bahwa di balapan berikutnya di sirkuit Bugatti, ia akan membalik keadaan. Ia akan menyalip, menundukkan, dan membuktikan siapa yang sebenarnya lebih layak berdiri di depan. Siwar dimulai. Ketegangan meningkat, dunia menunggu reaksi. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih membalas dengan panas, Veda memilih jalan yang jauh lebih dingin, dan justru jauh lebih mematikan. Dalam wawancara yang ditunggu banyak pihak, ia tidak menyerang balik. Tidak ada nada emosi, tidak ada pembelaan berlebihan. Ia justru memuji Hakim sebagai pembalap hebat, berpengalaman, dan layak dihormati. Sebuah respons yang terasa seperti angin sejuk di tengah badai provokasi. Di balik kata-kata itu, tersimpan filosofi yang jarang terlihat di dunia balap modern. Adab asor, rendah hati. Tapi jangan salah, ini bukan kelemahan. Ini adalah bentuk kontrol diri yang menunjukkan bahwa Veda tidak sedang bermain di level emosi, melainkan di level yang jauh lebih dalam, mental juara. Sikap itu tidak luput dari perhatian timnya. Di dalam garasi Honda Tim Asia, kekaguman tumbuh bukan hanya pada skill, tapi pada kedewasaan. Sosok di balik layar, Hiroshi Aoyama, melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya pembalap cepat, tapi pembalap yang siap jadi besar. Dan disinilah cerita berubah dari sekedar drama menjadi strategi. Le Mans bukan Jerez. Sirkuit ini dikenal kejam, teknis, dan tidak memaafkan kesalahan. Karakter stop and go membuat setiap pengereman jadi momen hidup dan mati. Tikungan tajam seperti Dunlop Chicken bukan hanya soal keberanian, tapi juga stabilitas dan kontrol ekstrim. Menyadari itu, Aoyama tidak tinggal diam. Ia melakukan perombakan besar pada motor Honda NSF 250 RW milik Veda. Fokus utama diarahkan pada suspensi depan, agar lebih responsif saat masuk tikungan, dan stabilitas pengereman, khususnya untuk teknik late braking, yang bisa jadi senjata mematikan di Le Mans. Setiap detail diperhitungkan, setiap data dianalisis. Ini bukan persiapan biasa, ini persiapan untuk perang. Dan di tengah semua itu, sebuah momen kecil tertangkap kamera. Veda duduk sendiri, menatap layar, mempelajari data histori sirkuit. Bukan sekedar melihat, tapi memahami. Ia menelusuri kesalahan pembalap masa lalu, mencari celah, mencari pola. Seolah ia tidak ingin hanya cepat, ia ingin sempurna. Lalu datang suara dari masa lalu, suara yang pernah menguasai dunia balap, yang namanya masih menggema hingga hari ini, Valentino Rossi. Ketika legenda berbicara, dunia mendengar. Dan apa yang ia katakan, membuat banyak orang terdiam. Rossi melihat sesuatu yang langka dalam diri Veda, perpaduan antara kecepatan teknis dan kematangan karakter. Ia menegaskan bahwa kesantunan Veda bukan kelemahan, tapi kekuatan. Sebuah fondasi mental yang membuatnya tetap stabil di bawah tekanan ekstrim. Dalam dunia yang penuh ego dan ambisi, Veda justru tampil dengan ketenangan yang mengintimidasi. Pujian itu bukan sekedar sanjungan, itu adalah pengakuan. Kini semua mata tertuju pada satu titik di peta dunia, Le Mans. Balapan yang dijadwalkan pada 8 hingga 10 Mei 2026 bukan lagi sekedar seri Moto3 biasa.
Ini adalah panggung pembuktian, arena di mana kata-kata akan diuji oleh kecepatan, di mana Psywar akan berhadapan dengan realita. Target Veda jelas, front row dikualifikasi. Bukan untuk pamer, tapi untuk menghapus satu narasi yang terus menghantuinya, bahwa Jerez hanyalah keberuntungan. Ia ingin membuktikan bahwa performanya bukan kebetulan, tapi hasil dari kerja, strategi, dan mental baja. Namun lebih dari itu, ia membawa sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa berat, harapan. Dari Indonesia, dari jutaan orang yang mungkin tidak pernah menginjakan kaki di sirkuit, tapi detak jantungnya ikut berlari setiap kali Veda melaju di lintasan. Dan di sisi lain, Hakim Danis juga tidak akan tinggal diam. Ia sudah melempar tantangan, ia sudah membangun ekspektasi, kini ia harus menjawabnya, di tempat yang tidak memberi ruang untuk alasan. Dua pembalap muda, dua pendekatan berbeda, satu panggung yang sama. Yang satu membakar dengan kata-kata, yang satu menjawab dengan diam, yang satu menantang, yang satu menunggu. Dan ketika lampu start di Lemong padam, tidak ada lagi ruang untuk retorika. Hanya ada kecepatan, keberanian, dan keputusan dalam sepersekian detik yang akan menentukan segalanya. Di titik itu, semua akan terungkap. Apakah Psywar akan berubah jadi kenyataan, atau justru akan dibungkam oleh sesuatu yang lebih sunyi tapi jauh lebih tajam? Satu hal yang pasti, predator Gunung Kidul tidak datang ke Prancis untuk sekadar balapan. Ia datang untuk memburu. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. يا حلو الإفيه فاكر لما تقولي هسيبك يعني انا هجري وراك ولا هدوب في هواك ولا انا هستناك روح يا حبيبي مع الف سلامة روح والقلب معاك and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up no I don't take shit I got no love for the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement everything I do so instinctive and so passionate every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can